Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham dari kelas Metalurgi Malam A dengan NIM 44324110007. Di sini saya akan menjelaskan tentang deformasi plastik. Ketika kita berbicara tentang deformasi plastis, yang dimaksud adalah kita melampaui deformasi elastis. Baru permulaan dari deformasi plastis yang merupakan deformasi permanen. Jadi, ketika kita memasuki wilayah plastis, kita berada di suatu tempat di sekitar sini, itu ketika mulai dengan daerah plastis. Sebelumnya kita hanya mempunyai perilaku seperti pegas, dan setelah itu deformasi plastis dimulai dari titik ini. Kita akan memiliki dua mekanisme yang bertanggung jawab atas deformasi plastis atau deformasi permanen. Sehingga segera setelah kita memasuki deformasi plastis, kita akan memiliki dua mekanisme semacam memainkan peran dalam deformasi permanen. Satu mekanisme yang kita sebut slip. Slip yang mengacu pada gambar, jadi tergelincir seperti yang juga ditunjukkan pada gambar, adalah meluncurnya bidang atom di atas satu sama lain. Ketika Anda menerapkan A gaya mekanik, dan kita seperti yang saya katakan di daerah plastis. Jadi elastis menerapkan gaya yang cukup untuk melewati daerah elastis. Dan sekarang kita berada di daerah plastis. Dan salah satu mekanisme yang dapat terjadi adalah slip, yang menggeser bidang-bidang atom ini di atas satu sama lain, yang mengakomodasi deformasi plastis. Mekanisme kedua adalah twinning. Dan persis seperti kembaran ini, digambar memiliki satu sisi bahan seperti sisi ini sebagai bayangan cermin dari sisi lain dari bahan, yaitu sisi ini. Jika Anda melihat kedua sisi ini, yang satu adalah sisi ini dan sisi lainnya adalah sisi ini, dan sisi ini dipisahkan dengan batas ini. Jika Anda dapat melihat ke kanan dan ke atas dan ke bawah, batas ini bidang-bidang atomnya merupakan bayangan cermin satu sama lain, sehingga membuat kembaran di atas dan di bawah dengan batas antara kanan. Jadi itulah batas itu mereka memiliki yang kita sebut batas kembali B, dan di atas kembar dan di bawah atas kembar. Anda memiliki bayangan cermin dari bidang atom yang kita sebut efek ini fenomena yang terjadi, kita menyebutnya kembaran. Dan dalam gambar ini, misalnya arah itu kami menerapkan kekuatan ke arah ini, dan kembaran sedang terjadi, sehingga ketika kita menerapkan gaya ke arah ini dan kita berada di daerah plastis, dua hal yang dapat terjadi. Pertama, batas itu mereka memiliki yang kita sebut batas twinning B, dan di atas batas twinning dan di bawah batas twinning Anda memiliki bayangan cermin dan bidang atom ini yang kita sebut efek fenomena yang terjadi, kita menyebutnya twinning dari dalam. Gambar ini misalnya arah itu kami menerapkan kekuatan ke arah ini dan kembaran sedang terjadi, sehingga kita menerapkan gaya ke arah ini dan kita berada di daerah plastis. Dua hal yang dapat terjadi. Pertama adalah slip, yaitu menggeser bidang-bidang atom di atas satu sama lain. Dan yang kedua adalah twinning, yaitu materi yang mengatur ulang dirinya sendiri, sehingga beberapa bagian akan menjadi cermin bayangan. Cermin di sisi lain dengan batas di antara yang kita sebut batas twinning. Jadi dua mekanisme utama jika saya letakkan berdampingan, slip dan kembaran. Sekarang Anda dapat melihat dan membandingkan bagaimana bahannya mengatur ulang dirinya sendiri dan bergerak melalui dua mekanisme dengan cara kembaran dan slip. Jika Anda perhatikan, Anda melihat bahwa slip jauh lebih banyak tangan dalam hal pergerakan atom. Sehubungan dengan twinning, jadi slip memerlukan pergerakan dan mobilitas dislokasi lengkap agar slip dapat terjadi. Tetapi twinning memerlukan pergerakan mungkin dislokasi parsial, dan itu adalah penataan ulang struktur atom. Jadi slip lebih ditingkatkan dalam hal deformasi dan memerlukan pergerakan lokasi. Lokasi ini adalah setengah bidang tambahan dalam atom. Hanya rekap, dalam bidang atom itu adalah setengah bidang tambahan yang bertanggung jawab atas deformasi plastis. Dan ini
dislokasi bergerak ketika kita mempunyai deformasi plastis. Jadi untuk slip, dislokasi ini setengah bidang tambahan. Ini mulai bergerak dan kemudian Anda mempunyai slip yang menggeser pels atom satu sama lain untuk melilit. Anda tidak memerlukan pergerakan-gerakan lengkap. Ini dislokasi, bahkan gerakan parsial dapat mengakomodasi twinning. Jadi untuk deformasi plastis, kita mempunyai dua mekanisme ini. Jadi sekarang, pertanyaannya adalah mana yang akan terjadi terlebih dahulu? Bisakah kita memiliki keduanya? Jawabannya adalah slip. Umumnya lebih disukai daripada keduanya. Kedua mekanisme ini jadi kemungkinan besar ketika atom bergerak ketika logam mengalami deformasi plastis, slip lebih disukai sebagai mekanisme deformasi plastis. Dan jika slip tidak dapat terjadi, maka kembaran dapat terjadi ketika slip lebih disukai sebagai mekanisme deformasi plastis. Dan jika slip tidak dapat terjadi, maka kembaran dapat terjadi. Tetapi ada banyak kasus, maka slip dan kembaran sebagai mekanisme untuk plastis deformasi. Jadi secara bersamaan, dan itu tergantung juga pada struktur kristal dan jenis sel satuan serta susunan atom yang kita miliki. Bagaimana pengaruhnya? Jadi jika Anda melihat sel satuan, jika Anda tidak tahu sel satuan, Anda memiliki sel satuan. Sel satuan, kita memiliki susunan atom yang berbeda menjadi sel satuan untuk bahan kristal. Dan sel satuan ini, jenis susunan yang kita miliki akan mempengaruhi kembaran dan slip. Dengan cara apa? Slip terjadi pada bidang dan arah atom tertentu demikian, yang kita sebut dengan close spark direction dan close spark plane slip. Terjadi lebih disukai pada bidang close spark and sepanjang close spark direction. Jadi sebagai insinyur mesin, inilah lapisan yang perlu kita ketahui. Jika Anda seorang insinyur material, yang Anda butuhkan untuk menggali lebih dalam, tetapi bagi insinyur mesin itu sudah cukup. Sehingga untuk slip yang memerlukan pergerakan lokasi, kita memerlukan bidang dan arah tertentu dan sehubungan dengan jenis sel satuan yang Anda miliki. Ini kita memerlukan bidang dan arah tertentu dengan sehubungan jenis sel satuan yang Anda miliki. Jika itu BCC atau FCC, sistem slip ini dan arahnya berbeda dari segi jumlah dan juga kapasitas. Oke, jadi misal untuk FCC, arah slip terpanjang. Oke, jadi misal untuk FCC, arah slip sepanjang arah close spark akan ke arah kanan. Ini yang bisa menjadi close spark direction. Dan bidang ini yang menampung arah panah, sehingga bidang dan arah itu adalah sistem bidang. Dan juga arah yang kita sebut paket dekat mereka, yang sangat dekat sehubungan dengan atom-atom yang bersebelahan ini adalah bidang yang dikemas rapat. Dan dikemas rapat arah, tapi kita perlu untuk mengetahuinya. Tapi tergantung pada jenis sel satuan itu. Anda punya nilainya bisa berbeda, misalnya untuk FCC nilainya 12, untuk BCC nilainya bisa antara 12 hingga 48, tergantung pada suhu dan jenis tekanan yang diterapkannya. Tapi semakin banyak yang kita miliki, itulah intinya, semakin banyak yang kita miliki, tersedia sistem slip semakin mudah bagi material kita untuk melewati jalur slip sebagai mekanisme deformasi plastis. Jadi jika Anda memiliki lebih banyak sistem slip yang tersedia seperti bidang dan arah yang dekat, berarti slip mungkin lebih disukai jika dibandingkan dengan 20. Sekarang kita mempunyai struktur kristal lain yang kita bahas juga terakhir kali, dan itu HCP. Itu adalah sel satuan tipe heksagonal. Itu masih sel satuan yang banyak memiliki 3 sistem slip yang tersedia seperti bidang padat dan arah yang padat. Di bidang yang sama hanya memiliki 3 contoh bahan HCP, yaitu magnesium dan titanium. Jadi bila hanya memiliki 3, dan jika dibandingkan dengan FCC dan BCC yang memiliki minimal 12, berarti pada bahan HCP seperti magnesium dan titanium, karena kami memiliki sistem slip terbatas, kembaran seringkali lebih disukai. Sehingga ketika Anda berurusan dengan perilaku mekanisme material, hal ini terutama untuk material HCP, ketika Anda mendeformasinya dan menerapkan latihan mekanis pada material tersebut, Anda mengharapkan kembaran terjadi karena mereka memiliki sistem slip yang terbatas. Oleh karena itu, twinning lebih disukai, tetapi itu tidak berarti bahwa ketika twinning terjadi
Hal itu dapat terjadi pada saat yang sama. Bahkan pergerakan dan mobilitas dari beberapa kembaran ini dapat mengaktifkan dislokasi atau menghasilkan dislokasi mobilitas dari beberapa kembaran ini dan mengaktifkan dislokasi atau menghasilkan dislokasi seperti sedang menerapkan regangan. Tetapi singkatnya, semakin banyak sistem slip yang Anda miliki, semakin banyak slip yang lebih disukai daripada kembaran, dan Anda jika memiliki jumlah terbatas, maka twinning lebih disukai dari bayangan cermin dari kristal Anda. Ketika itu terjadi, diperlukan lebih sedikit pergerakan dan perpindahan atom, dan slip tentu saja adalah geseran bidang atom satu sama lain yang memerlukan lebih banyak pergerakan atom-atom ini dan massa bidang atom ini dan mobilitas dislokasi penuh di sepanjang kristal bahan yang menyimpulkan perbedaan antara slip dan twinning.